Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Uda Bilkis. Di sini saya konselor yang akan menemani Mbak dalam sesi konseling. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Mbak? Baik, terima kasih sebelumnya ya Mbak ya. Perkenalkan, saya Lulu Mariani. Saya mahasiswa akhir semester 8 di salah satu universitas di kota Salatiga. Oke, gimana kabar hari ini, Mbak? Cukup baik. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak datang untuk konseling hari ini? Sedikit cerita ya Mbak ya. Namanya juga semester 8. Saya kadang tuh merasa tertekan sama skripsi, dimana kadang tuh saya ngerasanya tuh kayak saya bingung mau ngerjain hasil revision itu dari mana, soalnya saya belum tahu. Kalau mau tanya ke teman kan juga sungkan, jadi tuh saya kebebani kalau ini mulai dari mana ya, jadi saya bingung. Terus jadi kayak yang namanya punya tanggungan itu kan jadi kesehariannya jadi nggak teratur gitu loh, mulai dari tidur, makan itu sedikit mengganggu saya, bahkan kadang saya juga sampai ngeluh banget gitu. Oke. Sebelumnya rasa tertekan yang Mbak alami itu bisa dijabarkan lebih jelas nggak gimana? Tertekannya tuh mungkin gini ya, kita kan juga waktu semakin berjalan juga kadang kan lihat teman yang udah sidang gitu kan, jadinya kayak ngerasa ih aku kapan gitu kan. Tapi waktu kita udah ada niat ngerjain terus kita cuma buka laptop, nggak ada penambahan sedikit pun dari revision itu kan, jadinya kayak ih kok aku di sini aja, stuck di sini aja gitu loh Mbak. Jadinya kayak ngerasa beban ini tuh berat banget kayak gitu. Apalagi kalau ada tekanan dari luar, misal kayak permasalahan keluarga atau hal yang lain seperti teman atau yang lain kan juga mempengaruhi gitu loh, lebih mempengaruhi lagi, lebih membebani. Jadinya mau tanya juga Mbak, selain dari hal-hal yang tadi Mbak sebutin, apalagi yang kira-kira itu menekan banget untuk aku gitu? Ya mungkin itu sih, karena kan kita bukan terlalu bingung sih, semuanya bingung kalau mau ngerjain itu tuh kayak ini mulai dari mana, ini tuh jawaban dari yang dimau dosen itu seperti apa, kan kita juga kadang kan kesulitan. Terus kalau mau ya mungkin kalau mau tanya-tanya kan juga mungkin banyak kan yang nggak tahu maksud dari yang dimau dosen membimbing masing-masing orang kan, jadinya ya itu beban yang kita tanggung sendiri, makanya dari itu. Oke. Saya bisa memahami sih perasaannya. Kalau yang dari saya tangkap nih, Mbak Lulu ini ngerasa kurang percaya diri dan bingung ya mau dari mana mengerjakannya. Sebenarnya rasa kurang percaya diri sama bingung dalam proses skripsi itu wajar Mbak. Dan juga kemungkinan Mbak Lulu ini memasang harapan yang tinggi dalam diri Mbak Lulu sendiri, sehingga ketika Mbak Lulu merasa harapan ini nggak tercapai, akhirnya cemas dan stres ke diri sendiri. Sebenarnya gitu Mbak? Iya sedikit sih. Mungkin cemasnya kan kalau kita lihat temen yang udah selesai, bahkan udah sidang, kayak kita kan kayak ada mereka hebat ya, kok bisa ya, kok lancar ya, dospinya enak ya. Sebenarnya kan nggak, ya namanya orang-orang kan beda-beda sendiri gitu loh, jadinya kayak ngerasa mereka enak ya, dospinya enak ya, gini-gini kayak gitu sedikit lah. Oke. Tapi Mbak Lulu udah pernah coba kan kayak mau kayaknya aku harus dari sini dulu deh, dari sini dulu, tapi udah nyoba itu? Udah sempet nyoba, tapi kan ya mungkin kadang ada titiknya yang memang benar-benar nggak tahu gitu loh. Ya mungkin kurang mencari atau kurang relasi kan juga mungkin ada dari diri saya sendiri. Ya, kalau Mbak Lulu ngerasain perasaan ini tuh, biasanya Mbak Lulu ngelakuin kegiatan apa yang bikin Mbak Lulu ngerasa kayak feel lebih better gitu? Mungkin untuk sedikit bukan menghilangkan, sedikit menetralkan rasa yang saya rasain, yang kalau lihat sih teman sidang, terus kalau lagi ngerjain skripsi cuma stuck di situ-situ, mungkin saya keluar sebentar, nyari udara segar, terus jajan, mungkin bisa jajan atau nonton film dan sebagainya, yang penting bisa sedikit menghibur.
Sebelumnya Mbak Lulu udah pernah nyobain ini belum? Kayak relaksasi atau cerita sama temannya gitu? Oh, kalau cerita ke teman ya mungkin sebagian, nggak semua, tapi udah ada yang tahu. Oke oke. Kalau relaksasi, Em, belum sih, mungkin cuma kayak apa namanya, eh, berusaha bicara ke diri sendiri, kamu bisa, cuma kayak bahasa Jawanya ngedem-ngedem gitu. sih. Iya, Paham, maksudnya, paham. maksudnya kayak ke diri sendiri tuh kayak belum, mana kamu pasti ada waktunya sendiri, kamu bisa tenang tenang gitu loh, cuma menenangkan diri itu sudah sering sih. Oke. Lagi yang ini aku. Lagi ada apa? Em, Kalau semisal ya Mbak ya, saya mau tanya nih, semisal hal kecil apa sih yang bisa kita lakuin buat meyakinkan diri kita loh, supaya oh kamu nanti bakal bisa kayak gitu kok, meskipun nggak sekarang gitu kan, meskipun saya terkadang sudah berusaha meyakinkan diri kan, ada titik kecil di dalam hati saya kayak down gitu loh lah kalau lihat teman kayak gitu. Sebenarnya itu bisa kayak dilatih sih, baru lebih apa ya, lebih bisa mengontrol kira-kira mana yang harus bisa aku kendalikan sampai enggak. Kayak misalnya baru kan ngerasa teman-teman baru ini duluan ya, terus Iya. akhirnya ngerasa cemas gitu kan. Baru harus bisa ngontrol rasa itu, kayak oke, nggak apa-apa, kita pelan-pelan, yang penting kita jadi, yang penting kita sampai nanti ujungnya gitu. Terus juga Mbak bisa kayak lebih apa ya, lebih memikirkan diri Mbak Lulu terlebih dahulu daripada orang lain gitu. Yang penting tuh Mbak Lulu bisa buat diri Mbak Lulu tuh kayak aku mau ngerjain tanpa memikirkan orang lain, jadi kayak bener-bener fokus sama apa yang Mbak Lulu kerjain hari ini. Cukup mudah tapi lumayan sih. Iya pasti, kita coba pelan-pelan. Iya. Coba kali ya. Udah. Oke. Untuk pertemuan kali ini Mbak Lulu bisa coba buat journaling, dimana Mbak Lulu nanti nulis kayak perasaan-perasaan apa aja yang mengganjal selama mengerjakan ini. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan lihat kembali bagaimana. Oke, baik, terima kasih ya Mbak ya. Ya, terima kasih kembali. Iya. Berapa menit anjir?